Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang platform as a service atau PaaS. Kelompok kami yang pertama ada Galuh Pamungkas, yang kedua ada Melisa Lestari, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fadlur Rahman, yang keempat ada Niken Nur Aziz. Berikut ini adalah tabel of contents yang akan kami presentasikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai apa itu PaaS, lalu pengertian PaaS itu sendiri, lalu yang ketiga ada perbedaan PaaS dengan IaaS dan SaaS. Keempat ada karakteristik dari layanan PaaS ini. Yang kelima ada jenis-jenis dari layanan PaaS. Lalu yang keenam ada kelebihan serta kekurangan dari layanan PaaS. Lalu yang ketujuh adalah contoh aplikasi dari PaaS. Yang kedelapan adalah cara kerja dari PaaS. Yang kesembilan, apa saja sih yang termasuk dalam layanan PaaS. Lalu yang ke-10 ada mengapa PaaS itu penting. Lalu yang ke-11 ada penjelasan singkat mengenai Google App Engine yang akan jadi demo pada malam hari ini. Yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai PaaS. PaaS atau Platform as a Service merupakan salah satu lapisan layanan di dalam cloud computing yang menyediakan suatu layanan pengembangan dan pengujian suatu perangkat lunak. Layanan PaaS ini menyediakan berbagai fitur yang sangat lengkap, seperti ada server, lalu ada juga jaringannya, lalu memiliki storage, memiliki sistem operasi, dan database pusat data untuk memenuhi kebutuhan dari para developer. Sehingga menjadi kebutuhan utama di suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan perangkat ini. Dan itu PaaS juga menyediakan software, lalu hardware, dan juga infrastruktur yang dibutuhkan untuk keperluan para developer dalam pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak dengan biaya yang lebih murah. Next. Lalu pengertian PaaS. Apa sih itu PaaS? Jadi platform as a service merupakan salah satu dari kategori layanan komputasi awan atau cloud computing yang menyediakan platform untuk memungkinkan para pelanggan atau developer untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa mengalami kompleksitas dalam membangun serta memelihara infrastruktur yang biasanya berkaitan dengan pengembangan dan peluncuran suatu aplikasi. Lalu PaaS itu dapat dibagi dalam beberapa cara. Yang pertama sebagai public layanan cloud dari penyedia, di mana konsumen mengontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan konfigurasi, dan provider yang menyediakan jaringan serta memiliki server. Lalu ada storage penyimpanan, operating system, middleware seperti Java Runtime, .NET Runtime, integrasi, dan lain-lain. Lalu juga memiliki database dan layanan-layanan lainnya untuk jadi sebuah tuan rumah konsumen aplikasi. Lalu kedua juga bisa sebagai layanan pribadi atau perangkat lunak atau wallet dalam firewall. Lalu ketiga juga bisa menjadi seperti perangkat lunak yang digunakan pada public infrastructure as a service. Next. Lalu apa saja perbedaan PaaS dengan layanan-layanan lainnya? Jadi PaaS memiliki perbedaan antara IaaS dan SaaS. PaaS sendiri
memiliki perbedaan, yaitu umumnya digunakan oleh developer dalam melakukan pengembangan dan pengujian suatu aplikasi perangkat lunak. Lalu kedua, PAS ini memiliki skalabilitas yang tinggi yang disesuaikan oleh banyaknya penggunaan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan atau developer. Lalu ketiga, banyak digunakan oleh perusahaan dalam membantu mereka dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak atau software secara khusus. Yang keempat, karakteristik dari PAS. PAS ini memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya adalah pertama, PAS menawarkan development environment yang berbasis browser. Lalu kedua, PAS juga menyediakan service interface atau keamanan dari aplikasi. Yang ketiga, PAS menyediakan alat built-in untuk menentukan alur kerja, proses persetujuan, dan juga peraturan bisnis. Keempat, PAS sangat mudah untuk mengintegrasikan PAS dengan aplikasi lain pada platform yang sama. Lalu yang kelima, PAS juga menyediakan layanan web interface yang memungkinkan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari PAS. Yang pertama ada public PAS yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kontrol penyebaran perangkat lunak, sementara penyedia cloud mengelola pengiriman semua komponen IT utama lainnya yang diperlukan untuk hosting aplikasi, yang mana termasuk OS, database, server, dan jaringan sistem penyimpanan. Selanjutnya ada private PAS yang bertujuan untuk memberikan kelincahan pada PAS publik sambil mempertahankan keamanan, kepatuhan, manfaat, dan kemungkinan biaya yang lebih rendah dari pusat data pribadi. Model ini biasanya dikirimkan sebagai alat atau perangkat lunak di dalam firewall pengguna yang sering dipelihara di pusat data lokal perusahaan. Kemudian ada hybrid PAS yang menggabungkan antara PAS publik dan private. PAS hybrid ini memberi perusahaan fleksibilitas dan kapasitas yang tak terbatas yang disediakan oleh PAS publik dengan efisiensi biaya dan kontrol kepemilikan infrastruktur internal di PAS private. Hybrid PAS ini menggunakan cloud hybrid. Selanjutnya ada communication PAS, yang mana adalah salah satu platform berbasis cloud yang memungkinkan para developer untuk menambahkan komunikasi real-time ke aplikasi mereka tanpa memerlukan infrastruktur dan antarmuka back-end. Biasanya komunikasi real-time ini terjadi di aplikasi yang dibuat secara khusus. Contohnya termasuk Skype, FaceTime, WhatsApp, dan telepon tradisional. Selanjutnya ada Mobile Pass, yang mana Mobile Pass ini adalah penggunaan lingkungan pengembangan terintegrasi berbayar untuk konfigurasi aplikasi seluler. Dalam MPass ini, keterampilan pengkodean tidak diperlukan. MPass dikirimkan melalui browser web dan biasanya mendukung cloud publik, cloud private, dan penyimpanan lokal. Layanan ini biasanya disewakan dengan harga per bulan dan memiliki beragam variasi sesuai dengan jumlah perangkat yang disertakan dan fitur yang didukung. Kemudian ada Open Pass, yang mana platform kolaborasi gratis, open source, berorientasi pada bisnis yang menarik di semua perangkat. OpenPass ini menyediakan aplikasi web yang berguna, termasuk aplikasi kalender, kontak, dan email. OpenPass dirancang untuk memungkinkan para pengguna menyebarkan aplikasi baru dengan cepat. Hal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi PAS yang berkomitmen pada aplikasi kolaboratif perusahaan.
khususnya yang digunakan di cloud hybrid. Selanjutnya ada Integration Platform as a Service, merupakan payung luas untuk layanan yang digunakan untuk mengintegrasikan beban kerja dan aplikasi yang berbeda yang mungkin tidak berkomunikasi dan beroperasi secara natif. Platform iPaaS ini berusaha menawarkan dan mendukung integrasi yang berbeda dan meringankan tantangan organisasi dalam mendapatkan beban kerja yang berbeda untuk melakukan kerjasama di seluruh perusahaan. Kemudian ada Database as a Service yang merupakan beban kerja database yang di-host oleh penyedia dan ditawarkan sebagai layanan. JBass ini dapat melibatkan semua tipe database, seperti aplikasi database NoSQL, MySQL, dan PostgreSQL. Model DBass ini umumnya disediakan melalui langganan secara berulang dan mencakup semua yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengoperasikan database yang dapat diakses oleh beban kerja lokal dan berbasis cloud lainnya menggunakan API. Yang terakhir ada middleware as a service, yang mana menyediakan rangkaian integrasi yang diperlukan untuk menghubungkan permintaan klien front-end ke fungsi pemrosesan atau penyimpanan back-end dan memungkinkan organisasi untuk menghubungkan aplikasi kompleks dan berbeda menggunakan API. Middleware as a service ini pada prinsipnya mirip dengan iPaaS karena fokusnya adalah pada konektivitas dan integrasi. Dalam beberapa kasus, middleware as a service ini menyertakan kemampuan iPaaS sebagai bagian dari fungsi middleware as a service sendiri dan dapat melibatkan integrasi B2B, integrasi aplikasi seluler, dan integrasi IoT. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PaaS. Kelebihan dari PaaS sendiri itu dapat menurunkan biaya administrasi, sehingga pelanggan tidak perlu repot dengan administrasi karena ini adalah tanggung jawab dari penyedia cloud. Kemudian menurunkan total biaya pembelian hardware dan software. Pelanggan tidak perlu lagi membeli perangkat keras, server, power, dan penyimpanan data yang mahal. Dapat menentukan sumber daya. Sangat mudah untuk mengukur sumber daya secara naik atau turun secara otomatis berdasarkan permintaan. Kemudian software dan hardware terbaru. Dalam hal ini adalah tanggung jawab dari penyedia cloud untuk memperbaharui versi dari software atau hardware mereka. Selain kelebihan, terdapat kekurangan dari PaaS, yang mana PaaS ini tidak bisa multi-platform. Meskipun standar bahasa pemrograman yang digunakan antar platform, namun penerapan layanan platform mungkin berbeda. Kemudian penjadwalan prosesor berbasis proyek. Aplikasi PaaS ini adalah event-oriented yang menimbulkan kendala sumber daya pada aplikasi, yaitu mereka harus menjawab permintaan dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, keamanan aplikasi. Karena aplikasi PaaS ini bergantung pada jaringan, maka mereka harus secara eksplisit menggunakan kriptografi dan mengelola exposure keamanan. Selanjutnya ada contoh aplikasi dari PaaS. Yang pertama itu ada SAP Cloud, yang merupakan salah satu platform yang dirancang untuk membantu dan mengatasi permasalahan para developers untuk membangun perangkat lunak bisnis. SAP Cloud ini sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi atau produk untuk suatu bisnis. Kemudian ada Microsoft Azure, yang mana salah satu layanan PaaS yang disediakan oleh Microsoft dan mendukung bahasa pemrograman seperti Net, Java, Ruby, Python, PHP, dan Node.js. Selanjutnya ada Heroku, yang merupakan sebuah cloud platform yang menjalankan bahasa pemrograman tertentu, seperti Ruby, Node.js, Python, Java, PHP, dan lain sebagainya. Heroku ini menyediakan platform yang dapat memungkinkan para penggunanya untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengolah aplikasi tanpa kompleksitas dan membangun
dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Selanjutnya ada AWS Lambda, yang mana layanan ini disediakan oleh Amazon dengan berbasiskan near server yang memungkinkan penggunanya itu menjalankan kode untuk hampir di semua jenis aplikasi atau layanan back-end tanpa menyediakan atau mengelola server, dan beragam aplikasi dan beragam bahasa pemrograman yang ditawarkan seperti Ruby, Java, Net, Node.js, Go, PHP, dan Docker. Selanjutnya ada Google App Engine. Layanan ini disediakan oleh Google. Namun untuk proses deployment diperlukan aplikasi tambahan, yaitu Google App Engine Launcher yang dapat diunduh secara gratis. Kemudian ada Doku, yang merupakan layanan open source berbasis Docker yang dapat diinstal ke dalam server milik pribadi. Kemudian Apprenda Cloud Platform, yaitu menggunakan bahasa pemrograman seperti Net dan Java. Pivotal Cloud Foundry ini adalah layanan untuk menangani solusi hybrid, yaitu menjadi private dan publik. Bahasa pemrograman yang didukung antara lain PHP, Python, Node.js, Ruby, dan Java. Salesforce Lightning, layanan ini adalah layanan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi multi-tenant. Selanjutnya ada IBM Cloud Foundry. Cloud Foundry ini adalah layanan open source yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan penyebaran dan menskalakan aplikasi tanpa melakukan pengolahan server. Kemudian ada Red Hat OpenShift. Bahasa pemrograman yang didukung antara lain seperti Perl, Python, Ruby, PHP, Java, MySQL, dan PostgreSQL. Layanan ini bekerja dengan workflows otomatis yang dapat membantu pengguna dalam mengatur dan menangani skala workload. Selanjutnya ada Oracle Cloud Platform, yang mana disediakan oleh Oracle untuk memenuhi kebutuhan seperti mengimigrasikan, membangun, dan menjalankan semua kebutuhan IT, mulai dari beban kerja perusahaan hingga aplikasi dan platform data asli cloud yang baru. Kemudian ada Zoho Creator, yang merupakan platform low-code yang memungkinkan penggunanya itu membuat aplikasi khusus yang andal dan dapat diluncurkan secara langsung. Kemudian ada Wasabi. Wasabi ini adalah aplikasi dari PaaS yang memungkinkan penggunanya itu dapat menjalankan aplikasi dengan harga yang spesifik dan persyaratan fungsional, dapat menyimpan data bisnis di cloud penyimpanan dengan harga yang terjangkau dan kinerja yang sangat cepat. Dan yang terakhir ada CloudWays, ini merupakan platform yang menyediakan layanan untuk digunakan dalam mengelola cloud VPS hosting. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Baik, terima kasih Melissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja PES. Terlepas dari kesamaannya dengan IaaS, PES memiliki fitur khusus yang membedakannya dari layanan cloud computing lainnya. PES khusus untuk pengembangan produk. Dengan kata lain, solusi PES lebih cocok untuk tujuan pengembangan perangkat lunak. Secara umum, solusi PES memiliki 3 bagian utama, yaitu infrastruktur cloud termasuk mesin virtual atau VM, perangkat lunak sistem operasi, penyimpanan, jaringan, firewall, perangkat lunak untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola aplikasi. Antarmuka pengguna grafis atau GUI, tempat tim developers atau DevOps dapat melakukan semua pekerjaan mereka di seluruh siklus hidup aplikasi. Next. PES berfungsi sebagai antarmuka online untuk memberikan alat pengembangan standar. Pengguna dapat masuk ke sistem PES dari perangkat apapun yang mampu mengakses DevOps dan cloud. Oleh karena itu, karena PES memberikan semua alat pengembangan standar melalui antarmuka online GUI, developers dapat masuk dari mana saja untuk berkolaborasi dalam proyek,
menguji aplikasi baru, atau meluncurkan produk yang telah selesai. Aplikasi dirancang dan dikembangkan tepat di PES menggunakan middleware. Dengan alur kerja yang disederhanakan, beberapa tim developers dan operasi dapat mengerjakan proyek yang sama secara bersamaan. Pengguna PES biasanya mengakses layanan melalui browser web. Pengguna dapat dengan mudah mengelola kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk proses pengembangan aplikasi melalui web. PES dapat dikirimkan melalui cloud public, private, atau hybrid untuk menghadirkan layanan selayaknya hosting aplikasi serta pengembangan Java. Setiap penggunaan PES biasanya harus membayar per penggunaan, tetapi ada juga penyedia yang menggunakan biaya bulanan tetap untuk akses ke platform dan aplikasinya. Next. Selanjutnya ada apa yang termasuk dalam PES. Berikut adalah penawaran utama model PES. Yang pertama itu ada infrastruktur. Penyedia PES akan mengelola server, penyimpanan, pusat data, dan sumber daya jaringan. Ini juga dapat mencakup UI atau portal yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan infrastruktur dan layanan PES. Yang kedua ada application design, testing, and development tools. Vendor PES menawarkan berbagai alat yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak, termasuk source code editor, debugger, compiler, dan alat penting lainnya. Alat-alat ini dapat ditawarkan bersama sebagai kerangka kerja. Alat khusus yang ditawarkan akan bergantung pada vendor. Tetapi penawaran PES harus mencakup semua yang dibutuhkan developers untuk membangun aplikasi mereka. Tools tersebut biasanya dapat diakses melalui internet di browser web. Next. Selanjutnya ada middleware. Platform yang ditawarkan sebagai layanan biasanya menyertakan middleware sehingga developers tidak perlu membangunnya sendiri. Middleware sendiri yaitu perangkat lunak yang berada di antara aplikasi pengguna akhir dan sistem operasi. Kemudian middleware diperlukan untuk menjalankan aplikasi, tetapi pengguna akhir tidak berinteraksi dengannya. Selanjutnya ada operating system. Vendor PES juga menyediakan dan memelihara sistem operasi tempat developers membuat produk mereka. Aplikasi produk juga akan berjalan pada sistem operasi PES yang digunakan developers untuk membuatnya. PES juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengiriman untuk komunikasi. Ini memungkinkan developers untuk menambahkan fitur khusus seperti dialer telepon, video, dan pesan ke aplikasi. Next. Selanjutnya ada database. Vendor PES menyediakan layanan administrasi dan pemeliharaan database. Mereka juga menawarkan sistem manajemen basis data untuk memungkinkan developers dan personel non-teknis mengelola platform secara efektif. Kemudian ada monitoring and management tools. Penyedia PES akan sering menyertakan layanan intelijen bisnis seperti pemantauan dan analitik untuk membantu pengguna memahami bagaimana PES digunakan dan membantu menjelaskan biaya per penggunaan. Next. Selanjutnya ada mengapa PES penting. Sebagai evolusi dari konsep cloud computing, PES dapat menjadi sangat penting bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan pengembangan tetapi tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk membuat platform internal. PES menyediakan cara bagi perusahaan kecil atau yang sedang berkembang untuk menskalakan tanpa terlalu banyak berinvestasi dalam infrastruktur yang tidak diperlukan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi biaya serta mencegah biaya tambahan yang datang. Kemudian, PES memberikan dukungan langsung untuk kelincahan bisnis dengan memungkinkan pengembangan yang cepat dengan pengiriman fungsionalitas yang lebih cepat dan lebih sering. Ini dilakukan melalui teknik integrasi berkelanjutan dan penyebaran aplikasi otomatis. PES juga memungkinkan developers untuk menyadari manfaat cloud yang lebih luas. Next. Ini termasuk membuat aplikasi lebih terlihat profesional, proses yang cepat, memperluas skala,
memberikan peluang untuk meningkatkan berbagai proses operasional seperti workflow, reporting, serta social feed, memudahkan integrasi dengan sistem lama, mendapatkan informasi secara real-time, kemudian Anda memudahkan proses pemeliharaan IT. Next. Selanjutnya, terdapat Google App Engine. Google App Engine ini merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Google dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang mudah. Google App Engine yaitu bagian dari cloud computing sebagai layanan PaaS yang digunakan untuk memungkinkan para developers untuk membangun dan menghosting aplikasi web dengan memanfaatkan platform tanpa servernya, dan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk kebutuhan bisnis saat ini. Google App Engine memungkinkan para developers mendapatkan kebebasan penuh dari manajemen infrastruktur dan mereka dapat fokus membangun aplikasi di platform cloud. Next. Keuntungan Google App Engine yang pertama ada kemudahan penggunaan. Google App Engine memungkinkan developers untuk fokus pada penulisan kode, sehingga membuat para developers bebas dari keharusan menangani tugas-tugas seperti manajemen dan konfigurasi server. Akibatnya, mereka mengarahkan upaya mereka ke arah pengelolaan dan penerapan kode. Yang kedua, ada hosting yang dapat diskalakan. Developer dan bisnis di seluruh dunia lebih memilih Google App Engine karena tingkat skalabilitas yang ditawarkannya. Memilih platform ini dapat membantu perusahaan mendapatkan keunggulan atas pesaing mereka karena mereka dapat tumbuh tanpa khawatir menangani tuntutan skalabilitas. Karena platform pengembangan cloud Google App Engine dirancang untuk penskalaan otomatis berdasarkan permintaan. Kemudian ada proses yang cepat. Google App Engine dikenal sebagai platform yang memastikan waktu yang lebih cepat untuk memasarkan aplikasi bisnis bernilai tinggi. Hal ini penting dalam kasus di mana persyaratan cepat berubah karena waktu peluncuran perlu dipertahankan. Alat dan fungsionalitas platform yang nyaman ini membantu mengurangi waktu pengujian dan sebagai hasilnya waktu peluncuran berkurang. Next. Selanjutnya ada layanan terkelola. Google App Engine memungkinkan developer menambahkan kode aplikasi mereka di platform Google dan melakukan semua persyaratan pengelolaan infrastruktur. Hal ini juga menjaga keamanan aplikasi web dan memastikan bahwa mereka tetap berjalan. Pemilik bisnis dan developer dapat yakin bahwa aplikasi dan data mereka aman dari malware dan masalah lainnya. Kemudian ada serangkaian API yang beragam. Google App Engine hadir dengan banyak API dan beberapa layanan yang memungkinkan developer membuat aplikasi serbaguna. Beberapa fiturnya antara lain Google App Engine Cloud Storage, akses log aplikasi, dukungan SSL, Google Cloud Endpoint, API yang terdiri dari user, URL fetch, channel, file, XXMP, Memcache, layanan kecepatan halaman, blob store, dan banyak lagi. Hal ini merupakan komponen penting yang memastikan pengalaman pengembangan yang baik. Next. Selanjutnya terdapat kekurangan Google App Engine. Yang pertama itu penguncian vendor. Penguncian vendor yaitu batasan signifikan dari Google App Engine karena pengguna menghadapi masalah migrasi data ke database NoSQL lainnya. Memindahkan aplikasi dari satu platform ke platform lain bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua ada akses read-only ke sistem file. Pengguna Google App Engine harus bekerja dengan akses sistem file read-only, sehingga menjadi penghalang bagi calon pengguna. Hal ini tidak mengizinkan penulisan file lokal dan data harus disimpan dalam pengaturan terdistribusi. Yang ketiga ada tidak mendukung semua bahasa pemrograman dan framework. App Engine tidak menawarkan dukungan untuk semua bahasa dan kerangka kerja pemrograman yang banyak digunakan. Pengguna terbatas pada bahasa Node.js, Java, Ruby, C, Go, Python, atau PHP. Untuk itu, pengguna harus mengandalkan fitur runtime khusus untuk menggunakan bahasa lain.
Next. Selanjutnya ada harga yang ditawarkan oleh Google App Engine. Google App Engine menawarkan paket berbasis penggunaan untuk para penggunanya, tergantung dengan kebutuhan. Terdapat 2 paket harga yang ditawarkan, yaitu free kuota gratis. Google App Engine memberikan sejumlah kecil sumber daya untuk aplikasi. Pengguna akan ditagih ketika menggunakan sumber daya tambahan. Yang kedua ada paid plan, menggunakan model pay as you go, usage based. App Engine didasarkan pada model bayar sesuai penggunaan atau berbasis penggunaan. Pengguna ditagih untuk produk dan add-on yang mereka gunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kak Galuh. Baik, terima kasih Niken. Selanjutnya saya akan mendemokan salah satu salah satu vendor PaaS, yaitu Google App Engine. Baik, saya lakukan. Baik, saya akan mulai demonya. Kita masuk ke pencarian Google, langsung cari saja app. Muncul pada pencarian paling atas, cloud.google.com/compute/app engine. Kita masuk. Sebagai informasi, bagaimana kami sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Google ini menyediakan 2 metode pricing, yaitu pertama yang berbayar dan yang kedua gratis. Jadi gratis ini memungkinkan para developer mencoba fitur-fitur yang ada di Google Cloud Platform. Salah satunya App Engine ini. Langsung saja kita masuk ke konsolnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan fitur deploy aplikasi melalui App Engine ini. Hal yang pertama kita akan lakukan adalah tentu saja dengan membuat project. Buat projectnya di sini kita bisa masuk ke bagian tombol titik 3 di sini yang ada dekat di searching bar. Kemudian kita pilih tombol new project. Di sini tercatat ada 14 kuota project tersisa dalam akun ini. Awal mulanya kuota yang diberikan adalah 25 project. Ini saya sudah gunakan beberapa kali untuk trial, dan karena di Google App Engine, Google Cloud ini secara sistem mereka masih mengkeep project selama 1 bulan, jadi memungkinkan para user atau developernya jika suatu saat ingin merestore projectnya dan mengerjakan kembali atau melihat isi-isinya atau menampilkannya, bisa pada satu laman tertentu nanti di restore, dikembalikan ke sini, diaktifkan kembali projectnya. Kita lanjutkan kembali, kita buat project 6 project. Buat yang sederhana saja, itu namanya harus tidak boleh ada spasi. Kita buat hello. Kemudian lokasinya tak bisa pilih sebab secara default di sini ada folder yang bernama no organization. Kebetulan di sini sudah ada produk saya salah satunya. Saya buat, langsung saja kita pilih di foldernya, kemudian create. Kita tunggu proses create projectnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam projectnya. Ya, satu hal yang perlu diperhatikan dalam deploy, dalam penggunaan fitur di Google App Engine ini adalah dengan mengaktifkan API yang namanya itu App Engine Admin API. Jadi di library searching saja dengan keyword
engine. Ini sudah muncul di sini, ada jalan teratas App Engine Admin API dari Google Enterprise API. Langsung klik saja. Sini untuk aktifkan sini. Kita tunggu beberapa saat. Sudah enable. Kemudian ya seperti statusnya enable. Kemudian kita buka, aktifkan Cloud Shell untuk masukkan perintah-perintahnya. Hal yang akan kita lakukan adalah dengan mengclone project yang ada untuk di-deploy di sini. Pertama-tama di sini bisa terlihat yang kuning adalah ID dari projectnya. Kita lihat isinya saja. Untuk memastikan tidak ada duplikasi project, kita coba clearkan isi dari folder ini. Ya, dan kita sisakan readme-nya saja. Oke, hapus nya ya, dengan remove rf sample block. Kita lihat lagi sudah kosong ya. Kemudian kita clone, tambah dengan code yang project yang ingin kita deploy, tambah nya. Oke, enter ya. Sini proses cloning selesai. Selanjutnya kita cek isinya apakah sudah masuk. Clone-nya sudah ada di sini, hello world. Kemudian yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam cd dan tambah nama dari projectnya. Kita cek kembali apakah isi dari clone sudah sesuai. Ini terdapat app.iml, index php, dan readme. Sudah sesuai. Ada. Kemudian hal yang kita lakukan adalah menjalankan app YAML. Pertama-tama apa sih isi dari app YAML itu? Kita bisa lihat isinya dengan di sini tertulis bahwa runtime menggunakan PHP 55 dan URL index PHP, di mana ada dalam satu folder di sini juga index PHP sebagai file yang akan dieksekusi. Selanjutnya mendeploy, kita bisa menggunakan command dengan API. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini terdapat satu proses lagi, ada warning. Creating app engine application for project is irrelevant and region can be changed. Information region at bla 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 cloud.google.com app engine application. Di sini kita diminta untuk memilih region di mana aplikasi akan eksekusi oleh app engine application. Di sini saya akan memilih nomor 8 asal Asia 2. Sini saja menyesuaikan engine application. Kita tunggu sebentar ya. Ditampilkan dari sistem bahwa ada keterangan informasi dengan deskriptor di alamat home /pamungkas /hello world /iml, source-nya home /pamungkas /hello world.
Kemudian target projectnya Hello World 344016 sesuai dengan ID-nya. Target servicesnya di default. Target versionnya sekian. Target URL-nya TPS Hello World 344016.et.r.appspot.com. Dan alamat di sini yang nantinya akan menjadi akan ditampilkan proyeknya. Untuk saat ini coba kita buka, seharusnya belum bisa tampil, masih kosong, masih error file. Dan proses deploy-nya kita pilih Y untuk melanjutkan. Sini ada deployment service, upload file ke Google Cloud Storage. Kita tunggu sebentar prosesnya. Ya, prosesnya sudah berhasil. Di sini bisa kita lihat updating service done, setting traffic speed for service done. Kemudian di sini kita bisa lihat to view your application in the web browser round. Kita coba masukkan komennya. Dan akan muncul link yang seperti sebelumnya saya sebutkan, ya hello world 344016.t.r.spot.com. Nah, di sini kita refresh saja, terus sudah berjalan. Nah, hello world sudah aktif. Selanjutnya yang di API lain yang perlu diperhatikan selain App Engine ini adalah salah satunya Cloud App API Cloud Build ini juga harus aktif. Kebetulan saya sudah build API, maaf. Ini saya sebelumnya sudah mengaktifkan, jadi tombolnya manage. Jika belum, seperti Google Cloud Admin tadi harus di enable, namun saya posisinya di sini sudah aktif, jadi prosesnya pun untuk build-nya bisa langsung. Selanjutnya, dan itu kita bisa melihat deskripsi dari aplikasi yang sudah kita deploy dengan komen describe. Maka kita bisa melihat deskripsi singkat mengenai aplikasi kita. Di sini ada out domainnya Gmail, code bucketnya staging.helloworld 34416appspot.com, database type-nya cloud, data store compatibility, kemudian default bucketnya hello world 34416.appspot.com, default hostname-nya sama, filter setting, split help text to use container optimize OS to GCR domain Asia GCR.io, ID hello world 344016, location ID Asia Southeast Asia Southeast 2, name apps hello world 344016, service account hello world 344016 at appspot.gservice account gserviceaccount.com, serving statusnya serving, artinya statusnya aktif, bisa diakses.
Kemudian karena ini akunnya gratis, menggunakan akunnya gratis, jika teman-teman memerlukan ingin mendeploy akun lain, proyek-proyek lain, maka kita bisa menghemat kuotanya dengan shutdown project yang ada. Di sini kita bisa saja dari dashboard projectnya. Di sini terdapat tombol go to project setting, lalu di sini ada tombol shutdown. Kita pilih langsung tombol shutdown. Google membuat konfirmasi penghapusan dengan kita terus menulis project ID-nya, menghindari kesalahan error manusia yang tidak sengaja mencet shutdown terus projectnya terhapus. Lalu kita pilih shutdown dan tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini disebutkan project is pending deletion. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa aplikasinya akan eksis secara sistem selama 1 bulan. Setelah lewat dari sebulan, maka akan secara permanen dihapus dan tidak bisa diakses lagi oleh akun ini. Kita pilih OK. Ya, di sini kita lihat hanya tinggal 1 project awal saya yang sebelumnya, dan untuk pending deletion-nya di sini saya dicek di sini untuk list-listnya bisa kita restore jika kita mau. Restore lagi yang hello world-nya. Oke. Kita tunggu sebentar. Dan ya, coba kita kembali ke halaman sebelumnya, ke list project. Sudah bisa tampil di sini. Kita refresh, mungkin butuh di refresh. Ya, itu sudah muncul kembali. Oke, untuk demo kali ini sekian. Saya tutup sesi demonya. Lalu sekaligus saya mewakili kelompok saya, kelompok 4, untuk presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.